Singa dari Inggris, kisah Raja Richard yang gagah berani. Bab 1, Anak Ratu dan Harimau Eropa. Pada suatu pagi musim gugur tahun 1157, di Istana Beaumont di Oxford, lahirlah seorang bayi laki-laki dari permaisuri yang termasyhur, Eleanor dari Aquitaine, dan Raja Henry yang kedua dari Inggris. Anak itu diberi nama Richard, dan sejak hari pertama hidupnya, takdir telah membentang bagai jalan pedang di medan perang tajam, gemilang dan mematikan. Richard tumbuh di tanah Aquitaine, wilayah kekuasaan ibunya di Prancis Selatan. Di sanalah ia belajar tentang puisi, filsafat, bahasa Latin, serta seni perang. Eleanor, wanita cerdas dan mantan permaisuri Prancis, membesarkan putranya dengan tangan besi berlapis sutra. Richard cepat menjadi kesayangan ibunya, dan tak kalah penting, menjadi kebanggaan bangsawan Aquitaine. Namun, kasih antara ayah dan anak tidaklah sedalam antara ibu dan anak. Raja Henry yang kedua memiliki banyak anak, dan dengan semua ia berselisih. Richard, bersama saudara-saudaranya seperti Henry yang muda dan Geoffrey, sering memberontak melawan sang ayah. Pada tahun 1173, kala usianya baru menginjak 16, Richard telah mengangkat senjata melawan darah dagingnya sendiri, terbakar oleh hasrat kekuasaan dan kecintaan akan kemerdekaan. Bab 2, Tahta dan Pedang. Pada tahun 1189, setelah kematian ayahnya yang tragis dan penuh luka batin akibat pengkhianatan anak-anaknya, Richard naik takhta sebagai Raja Richard yang pertama dari Inggris. Dunia mengenalnya sebagai Richard si hati singa. Richard the Lionheart, julukan yang ia peroleh karena keberaniannya di medan perang dan keteguhannya yang tak tergoyahkan. Namun, Richard tak terlalu mencintai Inggris. Ia menghabiskan sedikit sekali waktunya di sana. Baginya, Inggris adalah lumbung emas untuk membiayai ambisinya yang lebih besar. Perang Salib Ketiga. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan Saladin, sang Sultan Agung dari Mesir dan Suria, Richard bersumpah untuk merebut kembali kota suci itu bagi Kristen. Maka dimulailah penggalangan dana besar-besaran pajak khusus diberlakukan. Istana digadaikan, dan mahkota kerajaan hampir-hampir dijual demi satu tujuan suci. Bab 3, Tanah Suci dan Darah Para Raja. Tahun 1191, di bawah matahari menyala-nyala Palestina, Richard mendaratkan pasukannya di Tanah Suci. Ia membuktikan dirinya sebagai Panglima Ulung. Ia merebut kota Acre setelah pengepungan berdarah, dan kemudian memimpin pasukannya dalam pertempuran Arsuf, di mana ia mengalahkan Saladin secara telak meskipun tidak dapat merebut Yerusalem. Hubungannya dengan Saladin menjadi legenda. Dua musuh besar yang saling menghormati, bahkan mengagumi. Ketika Richard sakit, Saladin mengirimkan buat dan dokter. Ketika kuda Richard terbunuh, Saladin mengirimkan 2 ekor sebagai gantinya. Namun, peperangan tak pernah hitam putih. Richard juga menunjukkan kekejaman. Ia memerintahkan eksekusi terhadap ribuan tawanan muslim di luar Acre. Karena Saladin menunda negosiasi, darah mengalir di pasir suci, dan langit pun muram karenanya. Meskipun gagal merebut Yerusalem, Richard berhasil menegosiasikan gencatan senjata dengan Saladin. Perjanjian itu memungkinkan para peziarah Kristen memasuki kota suci dengan aman. Ia pun pulang sebagai pahlawan, meski kemenangan itu terasa setengah. Bab 4, Penjara, Pengkhianatan, dan Mahkota yang Retak. Dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci, tahun 1192, badai menghantam kapal Richard. Ia mendarat di wilayah musuh dan menyamar sebagai pasiara, namun dikenal oleh penduduk lokal. Raja Leopold dari Austria yang menyimpan dendam atas penghinaan Richard di Acre menangkapnya. Richard dijadikan tawanan dan diserahkan kepada Kaisar Romawi Suci, Heinrich yang ke-6. Ia dipenjarakan di benteng di Elmstale dan ditebus dengan jumlah uang tebusan yang luar biasa besar, 150.000 mark prak, sepertiga dari pendapatan tahunan kerajaan Inggris. Sementara itu, saudaranya John, yang kelak dikenal sebagai John tanpa tanah, berkomplot dengan Raja Prancis, Philip Auguste, untuk merebut tahta. Namun setia adalah mata uang langka yang masih bertahan ibunya, Eleanor yang sudah tua, menggalang dana tebusan dan menahan kekuasaan John sampai Richard dibebaskan pada tahun 1194. Richard kembali ke Inggris, namun hanya sebentar. Ia kemudian pergi ke Prancis untuk melawan Philip dan mengukuhkan wilayah kekuasaannya di tanah leluhur ibunya, Aquitaine dan Normandia.
Bab 5, Senja Sang Singa. Richard lebih senang di medan perang daripada di atas takhta. Ia jarang berada di London. Ia tidak pernah menikah atau memiliki keturunan sah. Tahta bukanlah panggilan jiwanya, peranglah yang mengalir dalam darahnya. Pada tahun 1199, Richard mengepung sebuah kastel kecil, Chehalus Cabrol, di wilayah Limousin. Harta karun dikabarkan tersembunyi di sana. Saat berjalan tanpa perlindungan penuh, ia terkena anak panah dari seorang pemanah muda. Luka itu terinfeksi. Richard mengampuni si pemanah sebelum meninggal, sebuah tindakan besar hati dari seorang raja pejuang. Pada malam yang dingin di bulan April, sang singa berhenti mengaum. Richard wafat pada usia 41 tahun. Tubuhnya dimakamkan di biara Fontevraud di Prancis, dekat ayah dan ibunya. Hatinya, sebagai lambang cintanya pada tanah suci, dikuburkan secara terpisah di Rouen, Normandia. Bab 6, Warisan Darat dan Kemuliaan. Apa yang ditinggalkan Richard hati singa? Sebuah Inggris yang miskin karena pajak dan tebusan. Sebuah nama yang bersinar dalam balada, puisi, dan legenda. Ia tak menulis hukum, tak membangun katedral, tak mengubah sistem pemerintahan. Namun ia meninggalkan warisan keberanian. Kisah epik tentang keberanian melawan kekuatan besar. Tantang pertempuran suci dan kegagahan yang menggetarkan musuh. Dalam sejarah Inggris, ia lebih dikenang sebagai pahlawan daripada raja. Rakyat memujanya walau hampir tak pernah melihatnya. Kisahnya menjadi bahan dongeng. Dari Robin Hood hingga penulisan sejarah romantis abad pertengahan, Richard bukan raja yang sempurna. Namun ia adalah simbol ksatria ideal, gagah, tak kenal takut, dan memiliki hati seekor singa. Bab 7. Ibu dari seorang singa. Sore itu, langit Aquitaine berwarna tembaga, dan seorang wanita tua duduk di balkon batu Kastil Poitiers, menatap ke kejauhan. Di tangannya tergenggam surat berstempel lilin dengan lambang kerajaan Inggris. Di sana tertulis berita duka. Eleanor dari Aquitaine, wanita paling berkuasa di Eropa pada masanya, yang pernah menjadi permaisuri Prancis dan Ratu Inggris, kehilangan putra yang paling ia cintai. Ia memejamkan mata, mengingat hari ketika Richard kecil menunggang kuda untuk pertama kali. Wajahnya bersinar, rambut emasnya diterpa angin padang Aquitaine. Richard bukan raja, bisiknya pada angin, ia adalah ksatria dari legenda. Ia dilahirkan bukan untuk duduk, tapi untuk bertarung. Eleanor tahu, cinta Richard pada dirinya lebih besar daripada cintanya pada tanah Inggris. Ia yang membentuknya, ia pula yang memelihara semangat api dalam darah anaknya. Ketika Inggris menunggu sang raja, Eleanor lah yang mengatur negeri, menyatukan bangsawan, dan menjaga mahkota agar tidak jatuh ke tangan John, putra bungsu yang penuh ambisi namun tak punya keberanian. Bab 8, Di balik perisai dan mahkota. Banyak orang melihat Richard sebagai lambang keberanian dan kekuatan, tapi sedikit yang tahu bahwa dalam malam-malam sunyi di perkemahan tanah suci, sang raja menulis surat panjang kepada ibunya tentang keraguan, rasa bersalah, dan doa-doa yang ia panjatkan, meski tak selalu yakin Tuhan mendengarkan. Satu malam di Java, setelah menang dalam pertempuran sengit, Richard duduk di luar tenda. Saladin telah mengirimkan utusan, dan utusan itu membawa kabar, Yerusalem dijaga terlalu kuat. Sekalipun menang 10 pertempuran lagi, tak ada jaminan kota suci itu dapat direbut. Untuk apa semua darah ini, bila akhir tetap jauh dari genggaman? Tanya Richard pada langit. Adakah harga jiwa lebih mahal dari kesombongan manusia? Ia tidak takut pada kematian. Ia hanya takut mati tanpa makna. Bab 9, Antara Saladin dan Salib. Hubungan antara Richard dan Saladin menjadi legenda bukan karena pertempuran semata, tetapi karena dua pria itu, musuh sejati, saling memahami. Saladin, meski beragama Islam, memiliki kehormatan yang sangat dijunjung. Richard, meski seorang Kristen, tidak buta oleh dogma. Ada kisah yang sering dibisikkan oleh para pengawal di malam hari tentang hadiah pedang dari Saladin kepada Richard dan tawaran damai dari Richard untuk menikahkan adik perempuannya, John, dengan saudara Saladin, sebuah upaya gila menciptakan perdamaian antara dua dunia. Tawaran itu tak pernah terwujud karena Paus dan para penasihat menolaknya. Tapi dalam kisah itu tampak jelas, Richard tak hanya seorang pejuang. Ia juga seorang pemimpi. Ia melihat kemungkinan akan dunia yang tak hanya diwarnai salib dan bulan sabit, tapi juga oleh kehormatan dan rasa hormat. Bab 10,
penebus dengan mahkota. Penawanan Richard oleh Raja Leopold dan Kaisar Heinrich. Bukan hanya peristiwa politik itu adalah penghinaan terhadap seorang ksatria Kristen yang baru saja kembali dari Tanah Suci. Tapi bagi Richard, penjara bukan tempat menyerah. Di dalam dinding batu di Einstein, ia menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Occitan, bahasa puisi Aquitaine. Seorang penyair dan sahabatnya, Blondel, dikisahkan menyusuri negeri menyanyikan lagu rahasia mereka. Hingga suatu hari suara Richard membalas dari balik jeruji. Apakah itu nyata atau legenda? Tak seorang pun tahu pasti. Tapi dunia percaya pada keajaiban. Karena seorang raja yang pantas akan selalu ditemukan. Ketika rakyat Inggris mendengar bahwa Richard dipenjara, mereka menangis dan mengumpulkan koin. Petani menjual tanah, biara menggadaikan kitab, wanita menjual perhiasan mereka. Begitu besar cinta mereka pada seorang raja yang jarang mereka lihat, namun hidup dalam imajinasi mereka sebagai pelindung iman. Bab 11. Luka terakhir di Chehalis. Kastel Chehalis Jabrol tidak seberapa penting secara militer, namun dikabarkan menyimpan harta karun Romawi. Richard, yang sedang melakukan kampanye untuk menundukkan pemberontakan lokal, memutuskan untuk mengepungnya. Satu anak panah, kecil dan tajam, ditembakkan oleh seorang pemuda bernama Pierre Basil. Panah itu menembus bahu Richard. Luka itu membusuk. Para tabib gagal menyelamatkannya. Richard tahu waktunya telah tiba. Di pembaringan, Richard memanggil Pierre, si pemanah. "Aku maafkan kau," kata sang raja, "karena kau hanya melakukan tugasmu, sebagaimana aku melakukan tugasku. Berdoalah untuk jiwaku." Ia meminta agar tubuhnya dimakamkan di biara Fontevraud bersama ibunya kelak. Hatinya di Rouen dan jantung keberaniannya tetap bersama Inggris. Pada tanggal 6 April tahun 1199, Raja Richard Hattysingen mengembuskan napas terakhir. Dunia menjadi lebih sunyi tanpanya. Epilog. Lagu untuk raja yang pergi. Di tahun-tahun setelah kematiannya, para penyair menyanyikan balada tentangnya. Di Inggris, kisah Robin Hood menghidupkan legenda raja yang pergi berperang dan meninggalkan negeri kepada tangan jahat adiknya. Di Prancis, ia dikenang sebagai putra Aquitaine yang menolak tunduk. Di Tanah Suci, namanya disebut dalam bisikan sejarah musuh yang terhormat. Kesatria sejati. Richard tidak menciptakan hukum. Ia tidak membangun kota. Tapi ia membentuk semangat ksatria yang hidup berabad-abad. Kemudian, bahwa keberanian, kehormatan, dan belas kasih dapat hidup berdampingan di dada seorang pemimpin. Dan di dinding benteng-benteng tua di Inggris dan Prancis, lambang singa tetap mengong, seolah mengatakan, di sini pernah hidup seorang raja yang hatinya tak pernah gentar. Musuh yang kuat membuat jiwa seorang ksatria tumbuh, bukan mengecil. Hormat adalah mata pedang yang tajam, dan aku memilih menghunusnya daripada berdiam dalam ketakutan. Setiap tetes darah yang tumpah untuk Tanah Suci adalah doa yang tak pernah sia-sia. Keberanian adalah mahkota yang tidak bisa dicuri oleh musuh, hanya hilang jika kita sendiri yang melepaskannya. Lebih baik mati sebagai singa di medan perang daripada hidup sebagai domba di dalam istana.